Ya, mulai awal itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi teman-teman dan Bu dosen, Bapak dosen. Sebelum kami mulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Riz, boleh perkenalkan diri, Riz. Baik, perkenalkan saya Muhammad Iskandani dengan NIM akhir 3042. Eh, Perkenalkan nama saya Ahmad Ilyas, yang NIM akhir 3049. Kenalkan nama saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052. Jadi di sini kami akan memulai presentasi kami. Modul 1, identifikasi entiti dan atribut. Ya, untuk studi kasusnya yaitu bengkel. Bon pembelian bengkel. Pembahasan modul 1. Di soal 1 kita akan nanti akan mengidentifikasi entiti dan atribut pada bon pembelian pada bengkel. Soal kedua, identifikasi entiti dari multi value atau sekelompok atribut dan redundant atribut pada bon pembelian bengkel. Untuk soal ketiga, kita akan mencatat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entiti yang ada pada bon pembelian bengkel. Soal keempat, kita akan menentukan primary UID dan secondary UID setiap entity. Ya, kita masuk soal pertama untuk mengidentifikasi entity dan atribut pada bon pembelian pada bengkel. Jadi entity dan atribut pembelian pada bengkel ini termasuk yang pertama bon pembelian, perusahaan, kendaraan, parts, jumlah harga, dan mekanik. Soal 2. Identifikasi entiti dari multi-value atau sekelompok atribut dan redundant atribut pada bon pembelian bengkel. Izin menambahkan sedikit ya. Jadi intinya itu dari studi kasus yang ada di bon pembelian bengkel tadi, sebenarnya terdapat entiti yang sebenarnya berada di atribut buat pembelian, namun dapat berdiri sendiri menjadi entiti karena memiliki sifat yang multi value. Jadi untuk memudahkan kita membuat sebuah tabel, kita harus memisahkan atribut tersebut untuk menjadi entiti yang tersendiri. Misalnya di sini kita memiliki entiti perusahaan, entiti mekanik, entiti jumlah harga, dan lainnya. Itu sebenarnya merupakan atribut dari bon pembelian. Namun kita pisahkan menjadi entiti tersendiri agar eh, memudahkan kita untuk membuat sebuah database. Ya, untuk entiti yang pertama yaitu perusahaan dengan kategori benda nyata. Deskripsi yang kami buat yaitu perusahaan menyimpan data perusahaan dan tempat administrasi barang dan jasa. Alasan dijadikannya entiti karena merupakan salah satu badan hukum atau organisasi yang memiliki status dan identitas hukum tersendiri. Perusahaan juga menjadi salah satu pihak penting yang menyediakan barang atau jasa bagi pembeli. Untuk atributnya sendiri yaitu nama perusahaan, alamat perusahaan, kode perusahaan, dan nama direktur. Keterangannya, sebagai produsen ataupun penyalur barang bagi barang-barang yang akan dibeli oleh konsumen. Oke, yang kedua kita buat entity bon pembelian. Untuk kategorinya yaitu benda nyata, deskripsi yang kami buat menyimpan data detail transaksi yang sudah dilakukan. Alasan dijadikannya entity yaitu transaksi yang sudah dilakukan harus dicatat dengan jelas dan pastinya diperlukan data-data terkait yang telah dibeli dan komponen pembelian lainnya. Atributnya yang kami buat adalah tanggal pelayanan
atau pembelian, nomor faktur, total harga, nomor kendaraan, harga, kuantum, ID mekanik. Keterangan yang kami buat yaitu harga dan kuantum merupakan redundan untuk mendapatkan detail dari suatu transaksi pembelian. Ya, Ilyas boleh menjelaskan. Oke, di sini saya ingin menjelaskan mengenai entitas selanjutnya, yaitu entitas selanjutnya ada kendaraan. Nah, kendaraan ini termasuk dalam kategori benda nyata dan deskripsi dari entiti ini adalah menyimpan data mengenai kendaraan yang sedang diperbaiki atau kendaraan milik konsumen yang sedang diperbaiki. Nah, alasan kenapa kendaraan ini dijadikan entiti oleh kami karena kendaraan merupakan objek yang sedang diperbaiki pada bengkel tersebut, sehingga menyebabkan dia mempunyai karakteristik tersendiri pada kegiatan administrasi di bengkel tersebut. Nah, kita juga membutuhkan data kendaraan uh, data kendaraan tersebut untuk kegiatan pendataan. Nah, di sini kami menemukan beberapa atribut, yaitu nomor polisi kendaraan, mereknya apa, habis itu mekanik ID-nya apa, uh, ya mekanik ID, terus warna dari kendaraannya apa, dan tahun apa namanya, tahun dikeluarnya kendaraan. Nah, kemudian di sini keterangan. Ketika mencatat sebuah kendaraan, perlu dicatat keterangan kepemilikan kendaraan tersebut. Akan tetapi pemilik dari kendaraan tersebut tidak termasuk atribut kendaraan, karena pemilik kendaraan atau pembeli merupakan salah. Kayak salah. Entiti itu. Nah, di sini, ya, untuk keterangannya yang di bawah ini sebenarnya salah. Keterangannya apa sudah? Untuk yang benar menurut saya, untuk warna dan merek ini merupakan redundan karena bisa jadi di masa depan ada merek yang sama tetapi warnanya berbeda. Ada juga yang kendaraan yang warnanya sama tapi mereknya berbeda. Begitu. Jadi ini termasuk bagian apa sudah redundan. Oke. Lanjut ke entity selanjutnya yaitu ada parts. Nah, part ini termasuk dalam kategori benda nyata, dan deskripsi dari entity ini adalah menyimpan data terkait benda yang dibeli saat perbaikan dan biaya jasa bagi dari mekanik bengkel. Nah, sehingga hal tersebut masuk ke dalam kegiatan transaksi. Part sendiri dapat menjadi entity atau identitas yang mempresentasikan bagian-bagian atau komponen-komponen dari barang yang sedang digunakan untuk memperbaiki kendaraan di bengkel tersebut, sehingga membutuhkan sebuah entitas untuk administrasi. Nah, atribut-atribut yang dimiliki oleh parts ini ada kode parts yang merupakan primary key, ada nama kuantum, nama parts, dan juga yang ketiga ada kuantum. Keterangan dari entity ini adalah harga dalam tabel parts sudah menjadi redundan. Nah, oleh karena itu, hal ini dikarenakan harga yang merupakan entitas lain. Nah, ketika mencatat sebuah parts, perlu mencatat jenis part yang sudah diperbaiki pada kendaraan. Akan tetapi kendaraan sendiri merupakan entitas, sehingga kita bisa mencatat ID dari kendaraan saja. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang entity dua yang ini, yaitu harga dan mekanik. Entity harga ini sebenarnya sebuah atribut dari entity part, namun kita pisahkan karena harga ini memuat data yang agak ada beberapa data atribut yang bisa memuat di entity harga ini. Kategori harga ini yaitu benda abstrak, eh, fungsinya yaitu menyimpan data mengenai harga dari part yang digunakan. Alasannya menjadi entity yaitu ya tadi dikarenakan part bisa jadi memiliki banyak jenis sehingga ada kemungkinan adanya biaya part yang sama. Diperlukan entitas harga tersendiri untuk membedakan jenis harga yang bernilai sama. Itu atributnya yaitu ID part sebagai primary key, kemudian ada harga partnya, dan kemudian ada diskon. Kemudian yang terakhir yaitu ada entity mekanik. Ini mencatat dari
entity kendaraan dan kita pisahkan menjadi entity tersendiri karena dalam entity mekanik terdapat data yaitu ada nama mekanik tersebut dan ada mekanik ID-nya. Kategorinya yaitu makhluk hidup karena seorang manusia. Deskripsinya yaitu menyimpan data terkait mekanik dan ID mekaniknya. Alasannya ya tadi karena kita ingin memisahkan dari entity kendaraan, jadi kita pisahkan tersendiri dan kemudian akan dipanggil nanti di entity kendaraan melalui primary key yang ada di entity mekanik. Atributnya yaitu mekanik ID sebagai primary key dan nama mekaniknya. Oke, next. Ini soal 3. Kita Oke, catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada pada bon pembelian pada bengkel. Lanjut, Riz. entity yang tidak bisa dimasukkan yaitu total harga ya. Kenapa? Karena dalam total harga ini kan terdapat di atribut sebenarnya terdapat di atribut di entity harga jumlah harga. Kenapa kita tidak bisa menaruh di situ? Karena total harga ini dapat dihitung otomatis oleh mesin. Jadi kita tidak perlu menjadikan eh, atribut ini menjadi sebuah masuk di entity harga karena dapat dihitung otomatis oleh mesin. Dan pasti harga kan tidak selalu tetap dan akan selalu berubah. Karena itu kita serahkan saja perhitungan total harga ini pada mesin dan tidak perlu menjadi sebuah atribut. Oke, di sini ada penentuan primary UID-nya. Ya, kita seperti kita yang ketahui fungsi dari primary UID dan secondary UID itu sebenarnya ya untuk memanggil entity entity tersebut kepada entity yang lainnya. Ini akan ada hubungannya tentang relationship. Jadi di sini pada bon pembelian ada nomor faktur kita jadikan UID sebagai primary dan bentuknya yaitu natural karena kita sudah ada pada apa modulnya dan kita jadikan sebagai primary key. Kemudian ada kode perusahaan yaitu kode perusahaan juga natural, kendaraan natural, mekanik natural dan parts juga natural. Yang terakhir yaitu jumlah harga. Di sini karena jumlah harga tidak ada yang kita bisa jadikan sebagai primary key, jadi kita membuat sebuah primary key artificial atau buatan dan akan dipanggil di entity yang berelasi dengan jumlah harga nantinya. Ya, untuk kita masuk ke modul 2, mengidentifikasi relationship dan tabel ERD. Ya, pembahasan di modul 2 ini, untuk soal pertama kita akan memberi nama setiap relationship. Soal kedua, eh, untuk setiap relationship kita akan menentukan optionally entity yang terlibat. Soal ketiga, untuk setiap relationship tentukan cardinality setiap entity yang terlibat. Yang keempat, kita membuat ERD-nya. Dan soal kelima, membaca relationship menggunakan ERD list. Ya, ini adalah penentuan relationship antar entity. Di tabel yang pertama, ya, perusahaan dengan bon pembelian itu pasti perusahaan akan mengeluarkan bon pembelian. Relationship antara mekanik dan bon pembelian juga pasti mekanik mengeluarkan juga dari bon pembelian. Mekanik dengan perusahaan, mekanik itu adalah bagian dari perusahaan.
Terus juga relationship kendaraan dan bon pembelian, pasti setiap kendaraan memiliki bon pembelian yang sudah dibeli. Terus kendaraan, relationship kendaraan dan perusahaan, yaitu kendaraan adalah produk dari perusahaan karena perusahaan mengeluarkan produk itu. Parts dan bon pembelian itu relationship-nya yaitu terdapat karena parts itu terdapat pada bon pembelian. Parts antara parts dan perusahaan yaitu parts produk dari perusahaan. Jumlah harga dan bon pembelian yaitu terdapat karena di bon pembelian itu terdapat jumlah harga. Relationship antara jumlah harga dan perusahaan itu perusahaan mengeluarkan jumlah harga. Terus juga relationship antara ini ada lagi ya. Kendaraan dan mekanik itu mekanik memakai kendaraannya untuk di servis atau diperbaiki. Lalu ada lagi relationship Baik. parts dan mekanik. Ya, Oh, mau ditambahkan, Tris? cukup. Maksudnya cukup dari tidak perlu dibaca semuanya. Intinya fungsi dari menamakan setiap entity yang berelasi ini ya agar memudahkan kita untuk memahami nantinya untuk dijadikan database. Hanya sebuah nama ini sebenarnya. Jadi kita bebas memberikan nama. eh, Intinya entity misal entity bon pembelian dengan perusahaan mengeluarkan. Intinya ya yang dapat kata yang dapat menghubungkan perusahaan dan bon pembelian ini secara logis dapat diterima, secara kata juga dapat diterima. Ya, kita sudah bisa membuat sebuah nama relasi tersebut. Ya, yes, boleh dijelaskan. Oke, di sini lanjut ke relationship optionality entity. Nah, pada entity pertama, perusahaan itu optionality-nya itu tidak wajib. Sedangkan pada jumlah harga itu tidak wajib. Untuk kendaraan juga tidak wajib. Untuk optionality-nya, parts dan kendaraan juga tidak wajib. Nah, pada entity kedua, optionality-nya itu wajib, yaitu bon pembelian, parts, mekanik, kendaraan, dan bon pembelian dan apa nih? Anu, harga. Baik. Harga. Oh, harga ada. Ini Akhirnya ke bawah. Oke. Kita lanjut soal 2 yaitu penentuan relationship optionality entity. Nah, eh, tunggu. Pada perusahaan tidak wajib untuk memiliki bon pembelian. Tetapi bon pembelian itu wajib dikeluarkan oleh perusahaan. Gitu. Gimana? kan. Dan itu. Ya, bimbingan maksudnya ini sedikit saya tambahan ya sebagai biar mudah yaitu perusahaan bacanya dari ke samping perusahaan tidak wajib mengeluarkan bon pembelian. Maksudnya kan setiap perusahaan kalau ada yang beli aja ada bon pembelian, kalau nggak ada ya nggak wajib mengeluarkan. Tapi setiap bon pembelian di kertas bon pembelian pasti ada namanya, ada nama perusahaannya. Jadi wajib diisi nama perusahaan. Tapi entiti perusahaan tidak wajib mengeluarkan bon pembelian. Jadi optionality lah, kalau ada yang beli ya mengeluarkan bon pembelian, kalau tidak ada yang beli ya ya udah nggak tidak mengeluarkan. Tapi setiap bon pembelian pasti ada namanya perusahaan. Ya, Begitupun yang lain ini. Hmm. Misal ini Jadi, juga jumlah harga. Coba jelaskan. jadi pada dasarnya tuh jumlah harga tuh gak apa ya namanya tuh ya, gak gak usah, bukan gak usah saya kayak gimana ya, kayak tidak usah menyertakan
entity parts, tapi bukan menyatakan, iya, pokoknya itu dah. Sedangkan pada Ya, option, gimana? ya, benar-benar. Nah, sedangkan pada entity parts itu diwajibkan untuk menambahkan entity jumlah harga karena setiap bagian-bagian parts itu memiliki harga masing-masing, Ya, seperti harga pada olinya atau harga mekanik, harga jasa mekaniknya kayak Servis, gitu. servis. Nah, biaya servisnya. Nah, Ya. lanjut jadi ke bagian kendaraan. Kendaraan tuh eh, tidak wajib memiliki entity mekanik karena apa ya? Karena mekanik ini sendiri ada ketika ada kendaraan yang ingin diperbaiki, begitu. betul. Ya. Nah, tunggu, pos. Aku dipanggil. Oke, kita lanjut ke bagian kendaraan nih, yang tadi tidak mewajibkan untuk adanya entity mekanik, tetapi mekanik ini harus ada entity kendaraannya. Soalnya mekanik ini ada ketika ada kendaraan yang ingin diperbaiki. Nah, Ya. selanjutnya pada bagian parts. Parts ini tidak wajib untuk berada pada entity kendaraan karena bisa saja apa sudah bisa saja kendaraan itu cuma butuh biaya servis doang. Akan tetapi eh, kendaraan ini gimana nih? Kendaraannya wajib Bis- ada partnya. Maksudnya di setiap Ya, kendaraan pasti ada partnya kan. Meskipun tidak beli pasti ada partnya kan. Tetap Oh, dicatat partnya. Apa yang rusak gitu kan nggak perlu beli. Mungkin cuma diperbaiki. oke. Sama aja dengan yang kendaraan dengan pembelian itu. Setiap pembelian pasti harus ada kendaraan. Kalau nggak ada kendaraan yang diperbaiki, ya nggak ngapain beli beli part itu. Tapi setiap kendaraan nggak harus ada pembelian. betul. Oke, Udah cukup. cukup. Lanjut. Next. Nah, di sini cardinality. Tadi di optionality, kalau kita sudah masuk ke RD itu bagian yang tidak wajib itu biasanya bagian yang many dan bagian yang wajib itu yang one. Itu. Misal ini perusahaan dengan pembelian yaitu one to many. Artinya setiap perusahaan pasti ada bon pembelian. Setiap bon pembelian pasti ada perusahaan dan setiap perusahaan terdapat satu bon pembelian. Pun jumlah harga dan part, kendaraan mekanik, part kendaraan, dan kendaraan bon pembelian. Ya, nanti kita akan bahas lagi relationship ini di ERD agar lebih jelasnya ya. Kalau dari lihat tabel saja mungkin kita kurang paham. Kita akan jelaskan nanti di ERD. Betul. Stop dah. Langsung. Apa mau ada yang jelasin? Apa aja ya. Ya, Oke, selanjutnya yaitu kita sudah masuk tahap ke tabel ERD pada software Oracle. Di sini setiap entity kita di Oracle itu dilambangkan dengan kotak-kotak seperti ini. Dengan melihat tabel ERD ini, kita dapat membaca setiap atribut, relasi, serta primary key-nya dengan lebih mudah. Misalnya, kita pada bon pembelian ini kita jadikan sebuah awalan lah. Yang awalnya itu setiap entity yang ada di sampingnya itu seperti par jumlah harga itu sebenarnya sebuah atribut dari bon pembelian.
namun kita pecah menjadi beberapa entiti seperti harga, part, perusahaan, kendaraan, dan mekanik. Namun, kita tidak hanya memecahnya saja, namun kita menghubungkan setiap entiti agar saling berelasi. Kita awal lagi dari ujung sendiri, yaitu jumlah harga. Jumlah harga ini memiliki atribut harga, ID harga sebagai primary key, atribut diskon, dan harga. Kemudian, pada part kita membutuhkan jumlah harga. Kita tidak perlu membuat atribut 3 ini, cukup memanggil ID harga sebagai primary key di part sebagai ID harga, dan ID harga di part ini akan menjadi sebuah foreign key, yaitu sebagai pemanggil. Dan relasinya, seperti yang tadi kita jelaskan di tabel PPT sebelumnya, yaitu dari one to many. Jadi setiap harga pasti memiliki banyak part, tapi setiap part pasti memiliki satu harga saja. Demikian juga dengan tabel entiti perusahaan, kita memiliki atribut nama perusahaan, alamat, kode perusahaan, dan nomor telepon. Kita jadikan kode perusahaan sebagai primary key agar nantinya bisa dipanggil di entiti bond pembelian. Kendaraan juga seperti itu, mekanik juga seperti itu. Namun mekanik kita jadikan entiti sendiri dari atribut kendaraan agar memisahkan dan menghindari dari adanya multi value ataupun yang lainnya. Jadi di sini ada ID mekanik sebagai primary key dan kemudian akan dipanggil di entiti kendaraan sebagai foreign key. Setiap entiti yang ada akan dipanggil semua di bond pembelian. Jadi ini akan menghemat sebuah space, dan sebuah relasi ini akan menghemat space dari atribut bond pembelian agar tidak terlalu banyak. Kita tinggal memanggil, tapi setiap entity perlu adanya primary key, meskipun di bond pembelian juga harus ada terdapat primary key, yaitu nomor faktur sebagai primary key natural. Kemudian atribut yang lain, kita butuh atribut perusahaan nih. Kita tidak perlu membuat atribut yang banyak lagi, kita perlu hanya memanggil ID dari perusahaan ke bond pembelian dan akan menjadi foreign key. Kemudian kita memanggil nomor polisi sebagai primary key di kendaraan, dan terakhir kita memiliki atribut tanggal pembelian sebagai atribut biasa. Kita tidak perlu memanggil part, jumlah harga, dan mekanik di bond pembelian karena sudah berelasi dengan kendaraan. Setelah kita memanggil kendaraan, otomatis kita juga akan memanggil jumlah harga, mekanik, dan part. Seperti itu. Mungkin ada tambahan atau jelas? Jelas. Jelas. Oke, dari tabel tadi yang di kotak biru tadi masih berupa sebuah logikal, yaitu masih sebuah rancangan kita. Namun setelah kita konversi ke physical model, kita akan menemukan sebuah detail yang lebih banyak lagi, seperti eh, siapa yang jadi unique ID-nya, siapa yang jadi foreign key-nya, siapa yang jadi primary key-nya, dan tipe data yang dipakai setiap atributnya. Di sini rata-rata kita menggunakan varchar. Sebenarnya atribut tipe data sebuah atribut itu banyak sekali. Tergantung kita akan menginputkan apa. Misal ini pada entiti perusahaan kita memiliki atribut nomor telepon. Seperti kita ketahui nomor telepon kan pasti sebuah angka. Jadi kita memilih tipe data sebuah integer dan agar spesifik lah, lebih spesifik kita menginputkan sebuah data. Untuk yang lain seperti nama, kode, part, dan
yang lainnya seperti pakai huruf itu menggunakan varchar. Varchar ini sebenarnya variasi dari karakter, jadi tidak melulu sebuah huruf, tapi seperti campuran angka dan huruf. Seperti kode-kode pada umumnya kan pasti biasanya terdapat campuran dari angka dan kode. Jadi kita memiliki sebuah tipe data varchar. Kemudian detail yang lain yaitu seperti eh, relasinya lebih jelas. Misal ini mekanik berrelasi dengan kendaraan akan diketahui mekanik ID sebagai foreign key dan berrelasi dengan kendaraan. Kemudian tampilannya juga ketika sudah kita konversi ke physical model, namanya bukan lagi menjadi entity, tapi sebuah tabel. Jadi sudah jelas kalau kan dari definisinya saja entity itu kayak masih samar-samar ya. Tapi kalau sudah jadi tabel, data tersebut sudah jelas dan siap masuk ke dalam database. Mungkin bagaimanakah cara membuat seperti ini pada software Oracle? Mungkin kami akan menunjukkan bagaimana caranya selanjutnya. Oke, kita sudah masuk pada software Oracle SQL Developer Data Modeler. Di sini, seperti yang kita lihat, kita masih pada tahap logical. Bagaimana cara membuat kotak-kotak seperti ini? Caranya yaitu dengan tekan di atas ini, pojok kiri atas, New Entity. Dan kita langsung drag and drop ke membuat kotak tersebut dan akan muncul seperti ini, entity. Oke, karena kita sudah buat, kita tinggal pencet aja 2 kali untuk mengeditnya. Kita misalkan part ini kita pencet 2 kali. Akan muncul seperti ini, general. General, yaitu nama partnya, kita namain apa. Kemudian kita perlu mencentang ini, create surrogate key ini ketika kita membuat sebuah UID artificial. Tapi karena pada part ini kita menggunakan primary key natural, jadi kita tidak perlu mencentangnya. Dan kita pilih atribut untuk membuat atributnya. Disinilah cara membuat atribut yang ada. Misal ini nama part. Nama part kita beri nama part. Kemudian data tipenya. Karena kita masih tahap logical, jadi itu kita menggunakan logical. Source tipenya, yaitu varchar. Nah, di sini ada banyak sekali tipe data. Jika kita memiliki data angka, sebaiknya kita memilih numeric atau integer. Kemudian ada size. Size ini ya banyaknya karakter yang kita ketikkan nanti. Kemudian unit. Unit ini kita pilih char karena kita sebagai sebuah char. Nah, pada path option ini kita pilih. Jika nama path ini kita jadikan primary UID, kita centang. Jika tidak usah. Kemudian mandatory ini tadi yang di optionality, apakah ini wajib diisi atau enggak. Kalau tidak wajib, ya tidak usah dicentang. Kalau wajib, dicentang. Misal pada kode ID harga. ID harga ini juga mandatory, quantum mandatory, dan lainnya. Oke, setelah kita bisa membuat sebuah entity, kita bisa membuat entity-entity yang lain. Nah, setelah itu, kita perlu merelasikan antara entity-entity ini agar mudah dibaca. Caranya bagaimana? Yaitu dengan di hijau ini, pada kiri atas, kita tinggal pencet. Nah, ini kita pilih one to many ya, relasi. Kita pencet one-nya, misal ini jumlah harga kan sebagai
one, dan partnya many. Iya. Nah, di sini kan berrelasi dan kita tinggal pencet chat dan kita pencet ke many-nya. Terus akan muncul sebuah relasi. Nah, di sini kita sudah punya relasi, jadi kita tinggal edit saja lah di sini. Part, di sini kita namakan part jumlah harga FK. Ini namanya ini sebenarnya ada lagi saya akan jelaskan, yaitu kita centang ini use surrogate case jika relasi ini terdapat salah satu entitinya terdapat eh, artificial UID. Kemudian kita pilih source-nya jumlah harga part, source key-nya berada di jumlah harga. Nama source-nya ini penamaan relasi yang tadi kita buat di tabel. Kemudian source to target cardinality ini one to many. Di sini jumlah harga jadi many-nya dan part jadi one-nya. Ketika sudah oke semua, kita apply. Oke. Kemudian di relasi tadi juga masih ada, yaitu nah di entity lagi, kita masuk ke entity lagi. Tadi saya belum menjelaskan, yaitu di unique identifier. Jika kita pengen membuat sebuah secondary UID, kan ini buat pemilihan sudah terdapat primary key-nya, yaitu nomor faktur. Jika kita pengen buat secondary UID untuk nantinya dipanggil oleh entity lain, kita tinggal plus, kita pencet 2 kali, kita bikin, dan kita pindahkan siapa yang jadi atribut ini yang jadi sebuah secondary UID. Misal kode perusahaan kita jadikan secondary UID. Nah, di sini akan jadi sebuah UID. Tapi sifatnya secondary, bukan primary key. Oke. Kalau sudah oke, apply oke. Oke, karena kita sudah pada tahap ini, apakah ada yang mau menambahkan? Oke. Ya. Setelah tahap logikal, kan ini belum tadi yang sudah kami jelaskan, masih apa ya namanya, masih tahap logikal, masih tahap perancangan. Pastinya detail-detailnya belum kelihatan. Caranya agar menjadi sebuah physical model, caranya di sini di engineer to relational model, kita pencet. Nah, di sini kan logikal, ini relasional. Kita pencet relasional dan kita ubah menjadi relasi yang fisikal. Nah, setelah menjadi physical model, kita diberikan sebuah tabel lagi, bukan sebuah entitas lagi, tapi sebuah tabel yang jelas dengan detail-detail yang lebih lengkap, seperti primary key-nya, foreign key-nya, serta relasi yang nama relasinya dan tipe data yang terdapat di sebuah atribut-atribut ini. Jadi itu ya yang kita bisa jelaskan tentang pembuatannya. Karena kita masih tahap pembuatan physical model, ya kita cukupkan di sini saja untuk pembuatan ERD di software Oracle. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu bagian akhir, yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi kali ini, dari modul 1 dan modul 2, yaitu adalah entitas dan atribut memainkan peran penting dalam sebuah desain database atau basis data. Nah, tanpa entitas, database tidak akan dapat mengklasifikasikan dan mengatur informasi secara efektif. Nah,
Sedangkan atribut memberikan detail dan karakteristik tambahan kepada entitas. Nah, bersama-sama mereka memberikan landasan untuk membuat skema database yang terstruktur dengan baik dan terorganisir yang dapat memfasilitasi manajemen dan pengambilan data yang lebih efisien. Begitu kesimpulannya. Dari saudara Aditya dan Rizky, apakah ada tambahan mengenai kesimpulannya? Cukup, cukup. Oke, sekian presentasi dari kami. Untuk lebih kurangnya minta maaf, dan jika ada kesalahan kata yang telah kami meminta maaf Bisa. dan terima Terima kasih. kasih, Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Terima kasih.